Langkah kaki Veda Ega Pratama terdengar berat ketika ia memasuki padok Moto3 untuk pertama kalinya. Bukan karena boots yang baru, tapi karena beban yang terasa menggantung di pundaknya. Udara dingin pagi Valencia bercampur aroma bensin dan oli membuat suasana begitu menekan. Setiap orang yang ia lewati, mekanik, media, kru asing, menatapnya dengan tatapan menilai, seolah bertanya dalam hati, anak ini benar siap naik Moto3. Di gerbang padok, kamera langsung menyorotnya. Kilatan lampu kamera memotong ruang udara, mengabadikan ekspresi tegangnya. Wartawan yang tak sabaran menodongkan mikrofon, menembakkan pertanyaan yang menusuk. Veda, apakah Anda tidak datang terlambat untuk Moto3? Bagaimana rasanya berada di kelas ini, sementara rival-rival Anda sudah lebih dulu? Pertanyaan-pertanyaan itu menyayat, mengguncang mentalnya bahkan sebelum ia menyentuh motor. Namun yang paling menghantam adalah suara yang datang dari belakang kerumunan. Nada meremehkan, rookie Asia yang baru naik. Kita lihat saja dia bisa bertahan berapa lama. Veda menoleh sekilas, melihat beberapa kru tim lain tertawa kecil. Ia menarik napas panjang, menahan emosinya. Bukan marah, tapi perih, seperti luka lama yang kembali terkelupas. Garasi timnya tampak seperti benteng yang siap membangun kembali kepercayaan dirinya. Mekanik-mekanik menyambut dengan senyum hangat, namun Veda tahu senyum itu tetap diselimuti rasa penasaran, apakah dia benar-benar pantas berada di sini. Motor Moto3 yang menunggu di dalam garasi seperti singa yang belum dijinakkan, berdiri gagah di tengah ruangan terang. Saat melihat nomornya terpampang di fairing, dada Veda bergetar. Ini bukan motor latihan. Ini bukan junior GP. Ini adalah panggung di mana dunia menghakimi setiap kesalahan. Di sudut ruangan, manajernya meletakkan tangan di bahunya. Ingat, kamu tidak datang ke sini untuk diterima. Kamu datang untuk membuktikan. Kalimat itu membuat Veda mengalihkan pandangannya ke helm yang terletak di atas meja. Helm itu mencerminkan wajahnya sendiri, muda, tegang, tapi dengan bara kecil yang mencoba menyala di matanya. Tiba-tiba pintu padok terbuka, suara angin masuk bersama sosok yang tidak asing. Para kru langsung melirik, wartawan menyorot lagi, dan dalam sekejap, Veda tahu siapa yang datang, Hakim Danish, rival lamanya yang sudah setahun lebih dulu naik Moto3. Hakim hanya melirik sekilas tanpa senyum, lalu berjalan melewatinya seolah Veda hanyalah bayangan yang tidak penting. Sorakan kecil dari wartawan terdengar, itu yang sebenarnya siap bertarung di Moto3. Hati Veda mengeras. Dalam sekejap, rasa gugup berubah menjadi tekad yang menyalakan api dingin di dadanya. Ia meraih helm itu dengan kedua tangan dan menatap motor Moto3 yang menunggu di tengah garasi. Aku tidak datang untuk menjadi bayangan, katanya dalam hati. Aku datang untuk mengubah cerita. Dengan itu, bab ini menutup dengan atmosfer berat namun penuh janji, pertanda bahwa badai pertama dalam karir Moto3-nya baru saja dimulai. Suara langkah sepatu balap terdengar mendekat di belakang Veda. Ketika ia menoleh, sosok itu sudah berdiri hanya beberapa langkah darinya, Hakim Danish, pembalap Malaysia yang dulu menjadi rival sengitnya di junior GP. Helm di tangan, wajahnya datar namun tatapannya tajam seperti pisau. Tak kusangka kau benar-benar sampai sini juga, katanya dingin, suaranya nyaris tanpa emosi, tapi cukup untuk memantik bara di dada Veda. Tapi dunia Moto3 bukan panggung yang sama seperti junior GP. Di sini, yang lambat akan dilupakan. Veda hanya menatap balik, berusaha menyembunyikan amarah yang bergejolak. Ada ratusan kenangan tentang duel-duel lama yang melintas di kepalanya, momen ketika mereka saling salib, saling jatuh, dan saling menatap di podium tanpa ucapan selamat. Namun kali ini, sorot mata Hakim lebih menusuk, seperti ingin mengatakan bahwa waktu telah menjadikannya lebih tinggi, lebih dulu, dan lebih layak. Aku harap kau siap, lanjut Hakim pelan, karena aku tak akan menoleh ke belakang lagi. Saat Hakim melangkah pergi, Veda merasakan dunia di sekitarnya menyempit. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata seolah tercekat di tenggorokannya.
Ia hanya bisa menggenggam erat sarung tangan yang ia pegang, merasai gemetar di ujung jari. Ia tahu, tak ada lagi ruang untuk lemah. Sorotan kamera, tekanan media, dan kini bayang-bayang rival lamanya, semua berpadu menjadi satu beban yang menindih pikirannya. Sore itu, Veda duduk di bangku kecil di depan garasi, menatap langit oranye Valencia. Di kejauhan, terdengar suara motor Hakim Danish yang meraung-raung di lintasan untuk sesi latihan pribadi. Suara itu menusuk telinganya seperti ejekan. Dulu aku bisa menyainginya dengan motor kecil di Junior GP, pikir Veda, tapi sekarang bisakah aku benar-benar mengejarnya lagi? Di dalam dadanya, ketakutan dan tekad bertarung memperebutkan tempat. Pelatih timnya datang dan duduk di sebelahnya. Kau terlihat terpukul, katanya tenang. Veda hanya menunduk. Danish memang cepat, lanjut sang pelatih, tapi cepat bukan berarti sempurna. Kau punya sesuatu yang dia tak punya, kegigihan untuk bertahan saat semua menertawakanmu. Kalimat itu membuat dada Veda sedikit ringan. Tapi ia tahu, kata-kata tidak cukup. Yang bisa bicara adalah waktu di lintasan. Menjelang malam, padok mulai sepi. Veda berjalan sendirian melewati deretan garasi. Saat melewati garasi milik tim Hakim, ia sempat melirik. Hakim sedang duduk bersama krunya, tertawa kecil sambil menonton data telemetri di layar besar. Mereka tampak tenang, yakin, seperti juara yang sudah terbiasa dengan dunia besar ini. Di sisi lain, Veda merasa dirinya seperti orang asing yang baru tiba di planet baru, terlalu kecil untuk dilihat, tapi menyimpan sesuatu yang belum meledak. Ia berhenti sejenak di depan garasinya sendiri, menatap motor dengan nomor kebanggaannya yang berkilau di bawah lampu malam padok. Angin lembut membawa suara jauh, sisa raungan mesin, langkah kru yang pulang, dan bisikan tekad dalam kepalanya. Baiklah, Hakim, gumamnya lirih. Kau boleh mulai lebih dulu. Tapi aku akan datang, dan ketika aku sampai, aku tak akan berhenti. Dengan kalimat itu, Veda menatap lintasan gelap di depan, seperti menatap takdir yang mulai menantangnya. Pagi berikutnya, aroma bensin dan suara alat pneumatik memenuhi padok sebagai tanda dimulainya hari pertama tes Moto3. Veda berdiri di pintu garasi, memandangi motor Moto3-nya yang sedang disiapkan para mekanik. Cahaya lampu garasi memantul di fairing motor yang tampak lebih garang dibanding apapun yang pernah ia kendarai sebelumnya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Semangat yang semalam berkobar kini berubah menjadi tekanan dingin yang menghimpit dadanya. Mekanik kepala menghampirinya sambil membawa tablet berisi data. Veda, ini map throttle dan engine brake yang akan kita pakai untuk sesi pagi. Motor ini jauh lebih sensitif daripada motor Junior GP. Satu sentuhan berlebihan di throttle bisa bikin ban belakang liar. Veda mengangguk, tapi seluruh penjelasan itu terasa seperti bahasa asing. Kepalanya penuh kecemasan, bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau aku gagal di depan semua orang? Ia duduk di kursi kecil menghadap motor, mencoba mengatur napas. Tapi semakin ia memperhatikan detail motor itu, swingam yang kekar, rem karbon yang sensitif, elektronik yang rumit, semakin besar rasa takut yang merayapi tubuhnya. Untuk pertama kalinya sejak masuk dunia balap, Veda merasa dirinya benar-benar kecil. Kecil di hadapan mesin, kecil di hadapan dunia, dan kecil di hadapan rival-rivalnya yang sudah berpengalaman. Sorakan wartawan dari luar garasi membuatnya tersentak. Mereka memanggil nama Hakim Danish yang baru tiba, menyorotnya dengan kamera seolah ia adalah bintang utama hari itu. Danish terlihat siap, kata salah satu wartawan. Dia pasti akan dominan di tes ini. Veda mendengarnya, meski ia tidak ingin. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dibanding apapun. Tiba-tiba ia merasa dunia membandingkan mereka pada setiap detik dan Veda selalu berada di bawah. Ketika teknisi datang membawa helmnya, tangan Veda sedikit gemetar saat meraihnya. Ia menunduk, menatap pantulan wajahnya di visor, mata yang bimbang, bibir yang terkatup rapat, dan dahi yang menegang. Kalau kau takut, wajar,
kata salah satu mekanik senior sambil tersenyum kecil. Semua rookie pernah mengalami pagi seperti ini. Tapi yang membedakan pemenang adalah siapa yang berani masuk lintasan meski takut. Kalimat itu menancap dalam, seperti seseorang menyalakan lilin kecil di ruang gelap. Pelatihnya berdiri di sisi lain motor, menatap Veda dengan serius. Dengar, kau bukan cuma rookie. Kau pejuang. Dan pejuang itu tidak menunggu rasa takut hilang. Mereka bergerak sambil membawa rasa takut itu. Pelatih meletakkan tangan di bahunya, memberi tekanan yang hangat. Veda mengangguk, meski rasa cemas masih merayapi dirinya seperti kabut tebal. Namun setidaknya, ia mulai merasakan setitik keberanian. Ketika lampu hijau di ujung pit lane menyala, suara motor-motor lain mulai memenuhi udara. Itulah momen ketika Veda harus mengambil keputusan, tetap duduk dalam ketakutan, atau melangkah maju. Ia menarik napas panjang, memasang helm dengan satu gerakan mantap, lalu berdiri. Baik, gumamnya pelan, aku mungkin takut, tapi aku tidak akan mundur. Dengan langkah berat namun tegas, ia naik ke motor Moto3 itu, siap menghadapi lintasan yang akan menguji segalanya. Begitu roda depan motor Veda melewati garis putih keluar dari pit lane, dunia terasa berubah. Angin menghantam dada, getaran mesin menembus tulang rusuk, dan suara raungan Moto3 yang tajam membuat seluruh tubuhnya kaku. Veda mencoba mengatur napas, namun tangan kanannya terasa berat saat memutar throttle. Setiap sentuhan menghasilkan respons yang jauh lebih ganas daripada yang ia bayangkan. Pelan-pelan dulu, gumamnya, tapi motor itu seperti binatang buas yang tak mau diajak jinak. Memasuki tikungan pertama, ia terlambat mengerem. Motor bergoyang, bagian belakang sedikit liar, dan Veda hampir kehilangan kendali. Jantungnya naik ke tenggorokan. Ia mendengar suara mekaniknya dalam intercom sebelumnya, ingat, titik pengereman Moto3 masuk lebih dalam, tapi tetap presisi. Tapi semua teori itu lenyap saat tubuhnya benar-benar merasakan brutalnya motor ini. Ia melebar keluar tikungan, hampir menyentuh area kerikil. Fokus, Veda, fokus. Serunya pada diri sendiri, tapi rasa panik lebih kuat dari kata-kata itu. Di sektor berikutnya, ia mencoba menurunkan waktu. Namun racing line-nya kacau, ia masuk di sudut yang salah, keluar dengan sudut yang lebih salah lagi. Ia melihat pembalap lain melewatinya dengan mudah, satu persatu seperti angin lewat. Beberapa bahkan sempat menoleh ke arahnya sebelum menghilang. Tatapan singkat itu, seolah berkata, rookie, menusuk lebih sakit daripada kalah waktu 1 detik. Ketika ia mencoba memperbaiki ritme, ban belakang kembali kehilangan traksi, membuatnya terpelanting sedikit ke samping. Hampir saja ia high side, tubuhnya memaku erat pada motor, tangan gemetar menahan stang yang bergetar. Dalam sepersekian detik itu, ingatan tentang jatuh keras di masa lalu melintas, jeritan ban, suara benturan, dan rasa sakit saat terlempar. Ketakutan itu merayap cepat ke seluruh tubuhnya, seolah menariknya kembali pada trauma lama. Di akhir lap, pelatih dan mekanik yang menonton dari layar telemetri terlihat tegang. Grafik menunjukkan semua titik kesalahan, braking terlalu awal di satu tikungan, terlalu dalam di tikungan berikutnya, throttle tidak stabil, dan racing line yang berantakan. Komentator yang sedang siaran langsung mencatat, Veda Ega Pratama tampaknya masih sangat kesulitan beradaptasi. Ini bukan awal yang meyakinkan. Kalimat itu terdengar di speaker paddock, dan setiap kata terdengar seperti palu menghantam rasa percaya dirinya. Saat kembali melewati straight terakhir, helm Veda dipenuhi suara napasnya sendiri yang kacau. Di tengah raungan mesin, ia merasa seperti tenggelam. Bukan karena kecepatan, tapi karena tekanan. Kenapa rasanya semuanya salah? Kenapa motor ini terasa seperti melawan setiap gerakanku? Pikirnya. Ia tahu para wartawan sedang memperhatikan. Ia tahu Hakim Danish mungkin tersenyum sinis di garasinya setelah melihat waktu pertama Veda yang terpuruk. Ketika ia masuk kembali ke pit lane dan berhenti di depan garasi, helmnya masih menempel rapat, menutupi ekspresinya.
Tapi dari getaran bahunya, semua orang tahu Veda sedang mencoba menahan rasa frustasi yang menggunung. Ia turun dari motor dengan langkah goyah, membuka helm perlahan. Matanya merah, bukan karena angin, tapi karena tekanan yang hampir mematahkan mentalnya. Ini baru lap pertama, bisiknya pada diri sendiri. Tapi, kenapa rasanya seperti aku sedang kalah perang? Malam itu di Hotel Valencia, kamar Veda terasa terlalu sunyi. Lampu kuning redup memantulkan bayangan dirinya di kaca jendela, seorang rookie yang terlihat lebih rapuh dari sebelumnya. Di luar, kota sudah tidur, tetapi pikiran Veda justru berlari tanpa arah. Ia membuka laptop, memutar ulang data telemetri dan video onboard dari lab berantakannya tadi. Setiap kesalahan terlihat jelas seperti pukulan telak. Apa aku benar-benar siap untuk level ini? Bisiknya lirih. Ia menonton ulang cuplikan itu berkali-kali, dan tiap kali, rasa malu itu kembali menghantam. Tangan gemetar, tikungan melebar, throttle tak stabil, semuanya terlihat seperti pertunjukan buruk dari pembalap amatir. Suara komentator yang terdengar di padok kembali bergema di kepalanya, ini bukan awal yang meyakinkan. Kata-kata itu berputar seperti mantra jahat yang tak mau hilang. Veda menutup wajahnya dengan kedua tangan, seolah ingin menghilang dari dunia. Lalu, ia teringat tatapan Hakim Danish pagi tadi. Tatapan yang seolah mengatakan, kau tak pantas di sini. Tatapan itu menyala di pikirannya, menyulut rasa perih yang jauh lebih dalam dari komentar media. Danish tidak jatuh mental seperti ini, kenapa aku malah runtuh? Ia menatap tangannya yang gemetaran. Tangan yang dulu mampu mengontrol motor di Junior GP kini terasa tak berguna. Ia membayangkan bagaimana besok semua orang akan menunggu apakah ia akan membaik atau justru semakin tenggelam. Veda berdiri dan berjalan menuju balkon. Angin malam menerpa wajahnya, dingin dan tajam. Lampu-lampu kota tampak jauh di bawahnya, seperti bintang yang terjatuh dari langit. Apa aku masih punya tempat di dunia balap ini? Pertanyaan itu muncul, dan dadanya terasa sesak. Ia mengingat keluarga yang menaruh harapan, tim yang percaya padanya, dan jutaan fans di Indonesia yang memandangnya sebagai harapan besar. Semua itu berubah menjadi tekanan yang menghimpit tulang rusuknya. Setelah beberapa menit dalam kesunyian, ia kembali ke meja dan membuka rekaman onboard untuk terakhir kalinya. Tapi kini ia melihat sesuatu yang berbeda. Di tengah semua kesalahan itu, Veda melihat dirinya mencoba. Ia melihat tekad di gerak tubuhnya, meski panik menguasai. Ia melihat seorang pembalap yang belum menyerah, walau dunia seakan menunggu kejatuhannya. Sesuatu di dalam dirinya mulai berubah, kecil, tapi nyata. Bukan percaya diri, bukan keberanian penuh, tapi sebuah dorongan untuk bangkit lagi. Kepalanya berat, namun pikirannya perlahan menguat. Jika aku mundur sekarang, maka semua yang aku perjuangkan akan berakhir di sini, katanya pada diri sendiri. Ia ingat bagaimana ia bertarung dari kelas-kelas kecil, bagaimana ia jatuh berkali-kali tapi selalu bangkit. Kalau aku bisa bangkit dulu, kenapa tidak sekarang? Dengan napas panjang, ia meraih alat analisa data, mencatat titik-titik penting, pengereman yang harus ditunda, racing line yang perlu disiplin, throttle yang harus halus. Menjelang pukul 3 pagi, Veda menutup laptop dan menatap langit gelap di luar jendela. Besok, katanya pelan tetapi tegas, aku harus jadi berbeda. Wajahnya masih lelah, matanya masih menyimpan keraguan, tetapi kini ada sesuatu yang kembali menyala. Bukan api besar, hanya percikan kecil. Namun percikan itulah yang akan menentukan apakah esok ia akan bangkit, atau terpuruk lebih dalam. Dan malam itu, di kamar hotel yang sunyi, percikan itu mulai tumbuh. Pagi itu, Veda tiba lebih awal dari siapapun di padok. Udara dingin masih menggantung, dan matahari baru saja memecah garis horizon. Ia duduk sendirian di dalam garasi yang masih gelap, hanya ditemani suara kipas pendingin dan bau oli yang menusuk. Di matanya masih terlihat bekas kurang tidur, tetapi ada sesuatu yang berbeda, sebuah tekad sunyi yang tak terlihat kemarin. Ia membuka catatan yang ia buat semalam,
mengulang data telemetri seperti doa sebelum peperangan. Beberapa menit kemudian, langkah berat terdengar memasuki garasi. Pelatihnya, seorang pria paruh baya yang jarang menunjukkan ekspresi emosional, berdiri di pintu sambil membawa kopi panas. Ia menatap Veda lama, sebelum akhirnya berkata, "Kau datang lebih awal, itu bagus." Namun nada suaranya tidak sekadar apresiasi. Ada sedikit keheranan, bahkan kekhawatiran. Seolah ia tahu Veda sedang berada di batas mentalnya. Tanpa banyak bicara, pelatih itu mengajak Veda keluar menuju area belakang padok, tempat yang jarang dilewati orang. Hanya ada kursi lipat, papan tulis kecil, dan selembar kertas besar penuh diagram racing line. "Duduk," katanya. Veda menurut. "Semalam aku lihat data labmu lagi. Dan aku lihat sesuatu, bukan kelemahan, tapi potensi besar yang terkunci." Mata pelatih itu menatap langsung ke mata Veda. "Tapi untuk membuka potensi itu, kau harus membunuh rasa takutmu." Pelatih itu kemudian membuka tablet, menampilkan rekaman on-board dari pembalap Moto3 top. Ia mempause di tikungan tertentu. "Lihat ini, mereka tidak menunggu motor tenang. Mereka yang menenangkan motor." Ia mengulang video itu berkali-kali, menunjukkan pergerakan tubuh yang hampir mustahil, titik pengereman yang tampak gila, dan kontrol throttle yang sempurna. "Motor Moto3 itu tidak akan tunduk padamu, sampai kau memaksa dia tunduk," katanya, suaranya keras namun penuh keyakinan. Lalu, pelatih itu melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia berdiri di belakang Veda, meletakkan kedua tangannya di bahu sang pembalap muda itu, dan berkata pelan, "Dengar, Veda. Kau bukan berada di sini untuk membuktikan bahwa kau cukup baik. Kau berada di sini untuk membuat mereka yang meragukanmu menelan kata-kata mereka." Ada energi berbeda dalam suara itu, bukan sekadar motivasi, tapi dorongan dari seseorang yang benar-benar percaya pada dirinya. Setelah itu, pelatih menunjukkan teknik yang selama ini tak pernah diajarkan kepada rookie manapun. Teknik agresi terkontrol, memasukkan motor sedikit lebih dalam dari apa yang dianggap normal, mengorbankan stabilitas untuk kecepatan, menari di batas grip dengan risiko jatuh yang besar. "Ini bukan teknik untuk pembalap biasa," katanya tegas. "Tapi kau tidak bisa menang dengan teknik biasa. Kau perlu sesuatu yang liar." Kata "liar" itu bergema di kepala Veda seperti mantra pemberani. Ketika latihan mental itu berakhir, Veda berdiri dengan napas yang lebih tenang, namun mata yang bersinar berbeda dari biasanya. Ada gelombang kecil keyakinan mengalir dalam dirinya. Pelatih menepuk bahunya sekali lagi sebelum pergi. "Ingat," katanya, "kau tidak datang ke sini untuk mengikuti. Kau datang untuk mengejutkan dunia." Dan saat Veda menatap ke arah lintasan dari kejauhan, angin pagi yang dingin tiba-tiba terasa seperti undangan untuk bangkit kembali. Riuh penonton di tribun masih menggema ketika Veda dan Kiandra memasuki padok dengan langkah berat. Keduanya baru saja melewati sesi yang tegang, dan meski hasilnya tidak buruk, tekanan yang menghimpit seolah bertambah tebal. Kamera-kamera media mengikuti mereka kemanapun mereka berjalan, menyorot setiap ekspresi, seakan menunggu satu kesalahan untuk dijadikan headline panas. Kiandra menghela napas panjang, bahunya terasa berat seperti menanggung seluruh ekspektasi tim dan Indonesia. Pelatih mereka, Marquez, menghampiri dengan langkah cepat dan wajah serius. "Kalian tahu, besok bukan hanya soal kecepatan," katanya tegas. "Ini soal membuktikan bahwa apa yang kita latih selama berbulan-bulan tidak sia-sia." Veda menunduk, menyadari bahwa kesalahan kecilnya di sektor 3 tadi tidak luput dari perhatian. Kiandra mencuri pandang pada temannya itu, merasakan tekanan yang sama, namun dengan beban ganda, ia harus menjaga ritme, namun juga menjaga Veda tetap stabil. Ketegangan memuncak saat tim teknis menunjukkan rekaman telemetri. Ada ketidakstabilan pada motor Veda yang harus segera diperbaiki, namun waktu tidak berpihak. "Kalau masalah ini nggak selesai sebelum warm up, kamu bisa kesulitan masuk grup depan," ujar teknisi sambil menatap layar dengan gelisah. Veda menggigit bibir,
tangan mengepal. Ia tahu banyak pembalap lain yang menunggu kelemahan ini sebagai peluang menyusul. Paragraf 4. Kiandra tiba-tiba mendekat, menepuk bahu Veda dengan pelan. "Dengar, kita sudah latihan terlalu keras untuk menyerah sekarang. Kalau motor kamu bermasalah, aku bakal bantu di lintasan. Kita tetap maju bareng." Kalimat itu sederhana, namun efeknya besar. Veda menatap Kiandra dengan mata yang mulai memerah, antara tersentuh dan tertekan. Mereka memang rival, tapi kenyataannya, mereka juga satu-satunya orang Indonesia yang bertarung dalam badai yang sama. Namun justru di saat hubungan mereka menguat, tekanan dari luar semakin menggila. Media luar negeri kembali melontarkan komentar pedas, mempertanyakan apakah dua pembalap muda dari Asia Tenggara ini benar-benar pantas berada di posisi atas. "Sensation without consistency," tulis salah satu outlet Spanyol. Kata-kata itu menghantui Veda sepanjang malam, membuatnya sulit memejamkan mata meski tubuhnya sudah sangat lelah. Ketegangan makin tajam ketika rumor beredar bahwa beberapa tim besar sedang mengamati Kiandra untuk posisi cadangan Moto3, namun hanya jika ia bisa mengungguli Veda di race final. Kiandra membeku saat mendengar itu. Ia tidak pernah menginginkan persaingan mereka berubah menjadi pertarungan untuk menyelamatkan mimpi masing-masing. Saat ia berdiri di balkon hotel memandang lampu kota Valencia, angin malam terasa seperti membawa bisikan pilihan sulit, mengejar kesempatan emas atau menjaga solidaritasnya dengan Veda. Paragraf 7. Dan ketika fajar mulai muncul, keduanya bangun dengan wajah tegang. Bukan lagi sekadar balapan, kini ini adalah titik penentu. Veda dengan motor yang belum sepenuhnya stabil, Kiandra dengan tawaran masa depan yang berpotensi menghancurkan kebersamaan mereka. Bab ini menutup dengan keduanya berdiri di pit lane, berdampingan namun terpisah oleh badai batin masing-masing, menantikan race yang bisa mengubah segalanya. Sirkuit Ricardo Tormo pagi itu dipenuhi hembusan angin dingin yang menusuk tulang, seolah alam pun tahu bahwa hari ini bukan balapan biasa. Veda berdiri di grid start dengan jantung berdegup terlalu cepat, sementara helmnya memantulkan cahaya matahari pagi yang pucat. Di balik visor, matanya tampak goyah, memikirkan motor yang belum sepenuhnya stabil. Di grid sebelahnya, Kiandra menatap lurus ke depan, berusaha menyingkirkan bayangan tawaran Moto3 yang terus berputar di kepalanya. Begitu lampu merah menyala, waktu seolah melambat. Veda merasakan getaran aneh pada motornya, membuat dadanya mengencang. Tetapi ketika lampu padam, ia memutar gas sekuat tenaga. Startnya bagus, namun di tikungan pertama motornya sempat goyang, membuatnya kehilangan 2 posisi. Kiandra melihat itu dari kaca spionnya dan hatinya mencelos. Ia tahu kondisi Veda buruk, tetapi ia juga tahu balapan tidak memberi ruang untuk ragu. Lap demi lap berlalu dengan tegang. Veda mencoba mempertahankan ritme, namun motor terus melawan. Setiap masuk tikungan kiri, bagian belakang terasa seperti ingin terlepas. Sementara itu, Kiandra justru menemukan kecepatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, seperti adrenalin dan kecemasan berpadu menjadi tenaga baru. Ia mulai mendekati grup depan, membuat komentator berkali-kali menyebut namanya sebagai Dark Horse yang tak terduga. Namun drama memuncak di lap ke-10. Di tikungan cepat Valencia, Veda hampir terjatuh, hampir. Motornya melebar hingga ke area hijau, dan hanya refleks luar biasa yang membuatnya tetap berdiri. Penonton serempak menahan napas. Marquez memukul meja pit wall dengan frustasi, sementara teknisi mereka menunduk, seolah menanggung dosa besar. Kiandra yang melihat itu dari jauh langsung terpukul, naluri sahabatnya berteriak menyuruhnya melambat. Tetapi di saat kritis itu, seorang pembalap dari tim besar mencoba menyalip Kiandra agresif. Sentuhan kecil membuat Kiandra hampir kehilangan keseimbangan. Ia berhasil menguasai motor, namun kejadian itu menyadarkannya, jika ia melambat hanya untuk memastikan Veda aman, ia bukan hanya mengorbankan peluang Moto3, ia bisa membahayakan dirinya sendiri. Pilihan itu terasa seperti belati yang menancap di antara keduanya. Kini balapan berubah menjadi pertarungan batin. Veda,
Dengan nafas terengah dan tangan yang nyaris gemetar, terus memaksa dirinya bertahan. "Jangan menyerah, jangan sekarang," gumamnya dalam helm. Sementara itu, Kiandra mulai menutup jarak dengan posisi 3 besar. Setiap meter yang ia menangkan terasa seperti satu langkah menjauh dari sahabatnya sendiri. Penonton bersorak, komentator memuji, namun jauh di dalam hati, ada sesuatu yang retak. Menjelang 2 lap terakhir, keduanya berada di 2 dunia berbeda. Kiandra berjuang untuk podium dan masa depan, sementara Veda berjuang hanya untuk bertahan di lintasan. Saat kamera menyorot mereka bergantian, kontras itu sangat mencolok, seakan balapan ini bukan tentang siapa yang tercepat, tetapi tentang siapa yang paling hancur oleh tekanan. Bab ini ditutup dengan Kiandra memulai lap terakhir di posisi 3, dan Veda tertinggal jauh sambil berjuang melawan motor yang terus memberontak, sementara takdir mereka berdua menunggu di garis finish. Lap terakhir dimulai dengan suasana yang hampir tidak bisa dijelaskan, campuran euforia, kecemasan, dan rasa sakit yang menekan dada semua orang yang menyaksikan. Kiandra di posisi 3, hanya beberapa tikungan lagi dari podium terbesar dalam kariernya. Namun setiap kali ia memasuki tikungan cepat, pikirannya melayang pada Veda. "Dia kuat, dia pasti bertahan," gumamnya, memaksa dirinya fokus meski hatinya seperti dikoyak dari 2 sisi. Veda, jauh di belakang, merasakan tubuhnya mulai kelelahan. Tangannya mati rasa, bahunya panas seolah terbakar, dan motornya semakin sulit dikendalikan. Tapi ada sesuatu yang menahannya untuk menepi. "Aku nggak boleh turun, bukan sekarang, bukan begini," desisnya. Ia tahu banyak orang sudah kecewa, ia tahu semua mata mengarah padanya setelah prediksi besar sebelum musim. Menyerah berarti mengakui semua itu benar, dan ia menolak. Di tikungan keempat lap terakhir, Kiandra berhasil menyalip pembalap di depannya dengan manuver berani yang membuat penonton berdiri dari kursi. Namun kegembiraan itu hanya berlangsung sekejap, karena di layar raksasa sirkuit, terlihat Veda kembali melebar di tikungan lain, hampir terjatuh. Sorakan berubah menjadi teriakan panik. Kiandra melihat sekilas sambil melintas di trek lurus, dan hatinya langsung tersayat. "Vi, bertahanlah." Sementara Kiandra bergerak menuju sektor ketiga, balapan di depan semakin sengit. 2 pembalap top saling bertukar posisi, dan Kiandra bisa melihat peluang emas. Jika ia berani mengambil risiko di tikungan terakhir, ia bisa mencuri kemenangan. Tapi bersamaan dengan itu, radio timnya berbunyi dengan suara gemetar, "Veda, kondisi motor sangat buruk, hati-hati, jangan lakukan manuver berbahaya." Suara itu seperti menamparkan keras, memaksanya kembali memilih antara ambisi dan persahabatan. Veda, yang kini berada di sektor akhir, merasakan penglihatannya mulai berkunang. Tekanan ban belakang yang tidak stabil membuat motornya bergoyang seperti hendak membuangnya kapan saja. Tapi ia tetap memaksa, bahkan ketika air mata mulai muncul tanpa ia sadari. "Kalau aku berhenti, Kiandra akan sendirian, aku harus tetap ada," pikirnya dengan napas yang tidak beraturan. Luka paling besar saat ini bukan pada motornya, melainkan pada egonya sendiri yang terus ditusuk kenyataan pahit. Kiandra memasuki tikungan terakhir. Ia bisa menyalip, ia tahu itu. Bahkan seluruh tribun tampak menahan napas, menunggu apakah ia akan mengambil risiko yang bisa mengubah hidupnya. Tetapi di detik itu, suara mesin di belakangnya menguat, pertanda pembalap lain mulai menekan. Ia tidak punya waktu lagi. Dengan hati yang setengah hancur, ia memilih garis aman, memastikan tidak membuat kesalahan fatal. Ia melintasi garis finish di posisi 2, podium terbaik dalam hidupnya, namun tidak ada senyuman di balik helmnya. Beberapa detik kemudian, kamera beralih ke layar belakang, memperlihatkan Veda yang akhirnya melintasi garis finish dengan motor yang hampir mati. Tidak ada selebrasi, tidak ada sorakan, hanya gumaman simpati dari para penonton. Ketika ia berhenti di padok, tubuhnya gemetar hebat, dan begitu helmnya dilepas, terlihat wajah yang pucat, penuh frustrasi dan rasa bersalah. Dan di sisi lain lintasan,
Kiandra berdiri di podium dengan mata berkaca-kaca, karena kemenangan ini terasa seperti kehilangan seseorang yang paling ia ingin bawa naik bersamanya. Padok pasca balapan terasa seperti ruang hampa yang menelan semuanya. Suara mesin yang biasanya memekakkan telinga kini digantikan bisikan-bisikan tajam yang mengarah pada satu nama, Veda. Seorang mekanik berjalan melewatinya sambil menunduk, beberapa staf lain hanya berani menatap dari jauh, seakan Veda membawa badai yang siap meledak kapan saja. Tapi pemuda itu tak mempedulikan semuanya, ia duduk bersandar pada kotak peralatan, tubuhnya tremor, matanya kosong seperti kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti. Kiandra turun dari podium masih dengan medali perak menggantung di lehernya, namun wajahnya sama sekali tidak mencerminkan kemenangan. Langkahnya cepat, hampir seperti berlari menuju padok timnya sendiri. Setiap detik membuat hatinya semakin berat, karena ia tahu ia harus menghadapi kenyataan bahwa keberhasilannya datang tepat ketika sahabatnya terpuruk. Saat ia tiba, ia melihat Veda masih diam di sudut, menatap tanah tanpa ekspresi. Tanpa kata, Kiandra duduk di sampingnya. Hening menyelimuti mereka selama beberapa detik, hingga akhirnya Kiandra membuka suara dengan lirih, "Kau sudah melakukan yang terbaik." Veda menutup matanya, rahangnya mengeras. "Kalau itu terbaikku, kenapa aku terlihat seperti pembalap pemula?" Suaranya pecah, namun ada kemarahan yang ditahan dalam setiap kata. Kiandra tak menjawab, ia tahu kalimat apapun saat ini hanya akan menambah luka. Tiba-tiba, kepala teknisi mendekat dan berdiri tepat di depan mereka. Wajahnya tegang. "Kita perlu bicara tentang motornya, tentang caramu memaksa balapan, tentang risiko yang tadi hampir membahayakanmu." Veda mengangkat wajahnya, matanya merah. "Oh, jadi sekarang salahku," balasnya. Suasana langsung menegang. Kiandra mencoba berdiri untuk menengahi, tapi teknisi menahan tangannya. "Bukan itu maksudku, tapi kita tidak bisa terus begini." Kata-kata itu menghantam Veda lebih keras daripada tekanan ban belakang yang bermasalah sejak FP2. "Kalau kalian mau salahkan aku, bilang saja langsung," katanya, hampir berteriak. Beberapa kepala menoleh. Kiandra buru-buru menarik Veda menjauh ke area belakang truk tim agar konflik tidak semakin mempermalukannya. Namun Veda menepis tangannya. "Kau tidak perlu menolongku, Kian. Kau sudah dapat podium. Kau sudah membuktikan semuanya," ucapnya dengan nada getir. Kalimat itu menusuk hati Kiandra lebih tajam dari apapun yang ia dengar sepanjang hidupnya. "Jangan bilang begitu. Podium itu, rasanya salah, V. Rasanya bukan milikku." Veda tertawa pelan, tawa yang getir dan patah. "Justru itu masalahnya. Kau pantas dapat itu. Aku yang gagal." Untuk pertama kalinya sejak balapan berakhir, air mata benar-benar jatuh dari mata Veda, bukan karena sakit, bukan karena motor, tetapi karena perasaan kalah terhadap seseorang yang ia sayangi seperti saudara sendiri. Sementara itu, dari kejauhan, beberapa petinggi tim Moto3 yang mengamati sepanjang akhir pekan mulai berdiskusi, menatap Kiandra dengan cara berbeda, seolah melihat sebuah berlian yang baru terasa. Tapi Kiandra tidak menyadarinya. Ia terlalu sibuk menahan pundak Veda agar pemuda itu tidak jatuh. Dalam momen itu, keduanya sadar bahwa masa depan mereka sedang berada di jalan yang perlahan bercabang. Dan meski mereka mencoba tetap menggenggam satu sama lain, retakan halus pada persahabatan itu akhirnya mulai terlihat.